Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat jumpa dengan saya Pak Sriadi pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini diberi kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara kami, berhimpun bersama untuk mendengar isi hati Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu boleh mewarnai langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam minggu-minggu terakhir ini kami, maksud saya kita yang mengikuti kursus Ekumene Bible Course, belajar dengan hambanya Pak Erastus tentang keselamatan di luar Kristen. Dalam kursus tersebut disinggung beberapa kali tentang golongan orang Kristen. Pak Eras mengklasifikasikan orang Kristen menjadi 3 golongan. Ya. Golongan pertama, orang Kristen benar. Golongan kedua, orang Kristen baik, dan golongan yang ketiga, orang Kristen jahat. Kita yakin Tuhan Yesus tidak menciptakan orang Kristen menjadi golongan-golongan seperti tersebut di atas. Pak Eras juga tidak menciptakan golongan itu, ya. Beliau hanya mengklasifikasikan orang Kristen menjadi 3 golongan. Ya. Manusia sendirilah secara pribadi lepas pribadi yang mengaku dirinya Kristen memilih untuk menjadi salah satu dari golongan yang diklasifikasikan oleh hambanya itu. Ya. Ada sebagian orang dari golongan 2 orang Kristen baik bisa jadi tidak merasa telah memilih jadi golongan kedua. Aku menjadi orang Kristen baik saja, bisa jadi tidak merasa memilih seperti itu. Namun sebagian dari golongan 2 yang lain merasa memilih dan memutuskan untuk menjadi golongan orang Kristen baik saja cukup. Yang menjadi golongan ketiga, orang Kristen jahat, saya menduga mereka mengaku tidak merasa berada pada golongan itu, juga tidak mengaku sebagai orang golongan ketiga. Tetapi orang yang menjadi golongan pertama sebagai orang Kristen benar, saya yakin dan tidak menduga seperti yang saya duga pada golongan ketiga. Orang Kristen golongan pertama ini secara sadar memilih untuk menjadi orang Kristen benar. Mereka dengan sadar mengusahakan, mengupayakan, membangun dirinya untuk benar-benar menjadi orang benar di mata Allah. Tadi saya katakan Tuhan Yesus tidak menciptakan orang Kristen menjadi golongan-golongan benar, baik, dan jahat. Orang-oranglah yang mencipta golongan-golongan itu sebagai respon kehendak bebasnya dari panggilan untuk bertobat dan percaya kepada kabar baik. Ya. Perikop orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 itu pergi meninggalkan Yesus dengan sedih setelah mendengar pengajaran Yesus. Jika engkau hendak sempurna, katanya, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Itu adalah contoh respon manusia sehingga terjadilah golongan-golongan. Klasifikasi yang dibuat oleh beliau sebenarnya tidak hanya menggolongkan orang Kristen saja, tetapi juga menggolongkan orang di luar Kristen. Dalam kesempatan ini saya hanya menyinggung sedikit penggolongan untuk orang Kristen itu
dengan melihat pada golongan yang pertama untuk mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara merenungkan bahwa menjalani hidup benar prakteknya dalam bentuk menjadi murid Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia dan membawa kabar baik agar manusia kembali kepada rancangan semula Allah. Kejadian 1 ayat 26. Segambar dengan Bapa dan serupa dengan Yesus. Jadi tidak ada rencana menggolong-golongkan orang Kristen menjadi golongan benar, baik ataupun jahat. Artinya Tuhan menghendaki orang menerima kabar baik itu kemudian hidup benar menjadi anak-anak Allah. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12 sebagai diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya, diberi kuasa. Kata kuasa itu dimaksudkan sebagai diberi potensi untuk bisa hidup benar menjadi anak-anak Allah. Untuk bisa mencapai sasaran itu menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu, tidak bisa tidak bagi yang mendengar kabar baik itu haruslah menjalankan dengan sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Kalau beliau, Pak Eras, bisa membuat klasifikasi menjadi 3 golongan orang Kristen, itu karena memang orang Kristen memilih untuk menjadi seperti itu, sehingga bisa dikelompokkan menjadi golongan-golongan benar, baik, dan jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengusahakan hidup benar di pepandangan Allah, tentu kita harus tinggal di dalam Dia, berusaha mendengar suara Tuhan dan berusaha melakukannya. Jikalau kita mau tinggal di dalam Dia dan firman-Nya menguasai hidup kita, Tuhan berjanji apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Menjalani hidup sama seperti Kristus telah hidup, Bapak Ibu, adalah hidup yang menghidupi firman-Nya. Ya. Untuk itu kita memang harus membangun hidup ini dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Untuk bisa membangun hidup yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus membuat model pemuritan kepada orang-orang yang mengikut Dia. Jadi, pengikut-pengikutnya mengerti dan menyadari bahwa diri mereka adalah murid. Sehingga tidak heran, Bapak Ibu, dalam perjumpaan terakhirnya pada Injil Matius, Tuhan memerintahkan pengikutnya agar melakukan pemuritan ke seluruh dunia. Dan Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Matius 28 ya, ayat 18 sampai 20. Sesuatu yang tersirat dari perintah itu adalah Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orangnya mengerti maksud dari perintah menjadikan semua bangsa murid. Dan Yesus tahu, karena sudah pernah disampaikan dalam suatu kesempatan. Jika tidak mungkin Tuhan mengharapkan mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak siap untuk melakukannya. Karena penyelesaian tugas Kristus ada pada mereka,
kita dapat yakin bahwa mereka mengerti tugas mereka dan melakukan pemuritan bagi semua bangsa. Bagaimana mereka mengetahuinya? Ya, Yesus sudah pernah memberi asas nilai-nilai dasar seorang murid ketika berada bersama-sama dengan mereka. Berikut adalah asas. Ada beberapa nilai-nilai dasar seorang murid yang diajarkan Tuhan Yesus dalam pemuritannya. Kita baca Lukas 14 ayat 26 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Mari kita amati satu persatu, Bapak Ibu. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, katanya. Yesus menuntut agar kesetiaan dan kasih murid-muridnya kepadanya lebih dari siapapun, sekalipun itu nyawanya sendiri. Kata tidak membenci pada ayat ini, Bapak Ibu, dimaksudkan sebagai mengasihi lebih dari Yesus. Jadi bila seorang datang kepada Yesus untuk menjadi muridnya dan ia mengasihi bapaknya atau ibunya atau istrinya atau dan lain-lain seperti yang disebutkan di ayat tadi, itu lebih dari Yesus. Kalau ada yang seperti itu, Yesus katakan ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan tidak boleh, tetapi memang tidak dapat menjadi muridnya. Lalu apakah ini berarti kita hanya diminta untuk mengasihi Yesus saja? Tentu tidak, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Sebab hukum yang terutama yang kedua itu bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan karenanya ya, ada konsekuensi logis yang tidak mungkin dihindari, bahwa sesama orang yang mengaku murid, podo kristene gitu kata orang Jawa, tidak bisa tidak mesti saling mengasihi. Ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan.
Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kepada sesama manusia kita harus saling mengasihi. Kepada sesama manusia kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Kepada sesama murid kita harus saling mengasihi. Itu tanda, ciri-ciri murid Yesus. Tetapi kepada Yesus kita harus menumpahkan kasih kita lebih daripada kasih kita kepada yang lain. Ya, yang pertama ya. Yang kedua, pikul salib. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib berarti kesediaan orang percaya untuk menanggung segala konsekuensi karena kesetiaannya mengikut Tuhan Yesus. Ini syarat sebagai tindakan nyata atas keputusan mengiring Tuhan Yesus. Sebuah keputusan seperti apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Seperti itu. Ya, dan menjadi sama dengan manusia bahkan sampai mati di kayu salib. Memikul salib menuntut pengorbanan atau kesadaran untuk berkorban, baik pengorbanan fisik maupun pengorbanan batin. Fisik bisa berarti materi, tenaga, atau waktu, atau diri kita sendiri, tubuh kita. Sementara batin adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan kenyamanan dan kesenangan diri. Tidak dimanusiakan, direndahkan, atau dilecehkan. Itu adalah bentuk-bentuk penyalipan diri secara batin. Sebagai orang Kristen akan mengalami itu. Kalau menghindar dari itu, ya syarat menjadi murid Yesus menjadi tidak bisa, tidak akan terjadi. Karena pengorbanan tidak selamanya fisik, maka pikul salib menjadi tanggung jawab bagi siapapun yang bersedia menjadi murid Yesus. Setiap kita pasti pikul salib. Yang ketiga, melepaskan diri dari segala milik. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi murid. Untuk memberikan pemahaman tentang nilai dasar seorang murid, Yesus membuat formula melepaskan diri dari segala miliknya. Dalam menyampaikan formulanya, Tuhan membuat dua perumpamaan sekaligus ya, pada ayat 28 sampai 32. Seperti mendirikan menara. Seperti mendirikan menara, itu harus menghitung biaya. Dan seperti pergi berperang, harus mempertimbangkan risiko. Dari kedua perumpamaan itu membawa konsekuensi bagi kita bila menjadi murid. Berani melepaskan diri dari segala milik, membayar harga. 3 hal di atas, Bapak Ibu, adalah syarat menjadi murid Yesus yang kita temukan pada pasal 14 dari Injil Lukas ayat 26 sampai 33. Nah, pada pasal 8
masih dalam Injil Lukas, ayat yang ke-20 dan ke-21. Di sana ada tuntutan untuk taat kepada Allah. Seperti Yesus yang taat kepada Bapa di surga, Bapak Ibu. Setiap murid digiring pemikirannya untuk sama seperti dia, taat kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus di dalam memasukkan pemikiran itu kepada murid, memanfaatkan momentum kehadiran ibunya dan saudara-saudaranya yang sedang mencari dia. Ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, orang memberitahu kepada Tuhan Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Itu di Lukas pasal 8 ayat 20. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ayat 21 mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mendengar firman perkataan Allah dan melakukannya, Bapak Ibu, adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dan orang yang melakukan itu, hubungan kedekatannya dengan Yesus menempati hubungan yang melebihi kedekatannya dengan saudara-saudaranya, ya. Dan melebihi kedekatan hubungannya anak orang tua. Dalam kasus kejadian di pasal 8 itu, ibunya. Jadi Kristus adalah hubungan kita yang terutama, lebih dari siapapun. Jadi kembali ke poin 1 di atas, pada Lukas 14 ayat 26, agar derajat kesetiaan dan kasih kita kepadanya lebih dari siapapun, kita mesti taat kepada Allah. Dengan cara demikian, dengan cara mendengarkan firman Allah dan melakukan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, demikian dikatakan dalam ayat yang lain, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu di Yohanes 8 ayat 31, Bapak Ibu. Ya. Tadi yang keempat, ya. Yang kelima, melaksanakan kehendak Bapa. Seorang murid tidak melaksanakan kehendaknya sendiri. Dan Yesus dalam memberikan asas pemuritannya, ia mendemonstrasikan prinsip melaksanakan kehendak Bapa ini di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Ketika Tuhan Yesus mendapati para murid pada tertidur di ayat yang ke-45, itu kelanjutan dari ayat itu tadi, Bapak Ibu. Menurut kita, kira-kira para murid itu pada dengar tidak? Ketika Yesus mengucapkan doanya seperti yang tertulis pada ayat 42 tadi. Murid-murid pada dengar tidak? Ya, tidak semuanya tidak dengar. Artinya ada yang dengar. Setidak-tidaknya Petrus mendengar sebelum jatuh tertidur. Sebab kalau tidak, kalimat yang diucapkan Yesus dalam doa kepada Bapa itu tidak akan pernah tercatat, Bapak Ibu. Kalimat itu mengandung nilai sejarah. Diucapkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani pada saat sebelum ia ditangkap. Kalau kita lihat pada
pendahuluan Injil Lukas, kita akan tahu ada yang mendengar. Kenapa? Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Bapak Ibu, murid-murid tidak semuanya tidak mendengar, meskipun di situ dikatakan murid-murid pada tertidur. Ya. Kalau murid-murid tidak mendengar, tentu doa Tuhan Yesus ini tidak akan tercapai. Ya, kembali kepada pokok bahasan. Seorang murid seperti yang sudah diucapkan Tuhan Yesus di dalam doanya di dalam Taman Getsemani dan dikerjakan di tiang gantungan salib, maksud saya, yang harus pada dirinya, diri seorang murid adalah melaksanakan kehendak Bapa. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus, yang dilakukan Tuhan Yesus, dipraktekkan dalam hal ini. Bapak Ibu, jika Tuhan menghendaki kita tidak melaksanakan kehendak kita sendiri, melainkan kehendak Bapa dan melepaskan diri kita dari segala milik, berarti segala sesuatu yang kita dapatkan dari jerih payah kita harus disikapi sebagai bukan milik kita. Jika Tuhan menghendaki kita tidak melaksanakan kehendak kita sendiri, melainkan kehendak Bapa, dan melepaskan diri dari segala milik, berarti segala sesuatu yang kita dapatkan dari jerih payah kita harus disikapi sebagai bukan milik kita. Kontrol atas semua milik, ya, kontrol atas semua milik, semua hal yang kita miliki harus diserahkan kepada Kristus dan mengizinkan Dia memilikinya. Dia yang memiliki atas segala sesuatu yang ada pada kita, mengizinkan kita untuk menjadi bendahara atasnya. Jadi Bapak Ibu, penting bagi kita sebagai seorang murid untuk menyerahkan kontrol atas kepunyaan kita. Orang Kristen yang hidup dengan hati yang terbuka, menyediakan harta kepunyaannya bagi kepentingan Kristus setiap waktu, adalah murid yang melakukan kehendak Bapa. Ya. 5 hal yang sudah kita ulas: mengasihi Kristus lebih dari pada kasih kita kepada siapapun, pikul salib, melepaskan diri dari segala milik, taat kepada Bapa, melakukan firman, dan melakukan kehendak Bapa adalah syarat menjadi murid. Jika kelima syarat itu bisa dijalani, maka perintah untuk ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu bisa mencapai sasaran, menjadi murid yang menjalani hidup sebagai orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh kasih kemurahan-Mu. Kami boleh mengetahui posisi hidup kami dalam menjalani hidup ini menuju gambaran-Mu dan keserupaan dengan Kristus. Terima kasih atas penyertaan Roh Kudus dalam menuntun kami tetap pada trek yang benar. Kami rindu memperoleh perkenanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama dengan saya, Pak Sri Adi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.